never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. Film ini tuh bener-bener di luar nalar. Bener-bener ngebuat kita tuh bakal mikir keras pokoknya ya. Halo cuy, apa kabar nih? Balik lagi sama gua dengan film-film Pina terbaru. Film ini tuh mengisahkan sebuah hubungan yang sangat luar biasa dan penuh plot twist. Pokoknya tonton sampai habis ya. Kalian pasti bakal geleng-geleng kepala deh. Jadi langsung aja, ini dia cuy filmnya. Di pagi yang cerah kita diperkenalkan dengan Alice dan pasangannya yang sedang bermain sepeda. Pasangannya ini bernama Dennis. Suasana pagi yang cerah membuat mereka sangat ingin berolahraga. Ya, Dennis mah nggak ngelawan ya. Dennis malah mengikuti irama permainan yang dilakukan oleh Alice. Di kesehariannya Dennis mempunyai kebun mangga. Juragan mangga nih bos. Mempunyai tanah yang luas dan menghasilkan tentu membuat perempuan mana aja pasti nempel sama Dennis. Apalagi Dennis orangnya nggak sombong. Walaupun kaya, tapi Dennis sangat memperhatikan Alice. Menyayangi Alice dan benar-benar memperlakukan Alice layaknya seorang wanita. Padahal tadi pagi mereka habis olahraga ya kan? Di malam harinya mereka lanjut lagi nih, ronde kedua ini mah ya. Mantap lah. Di keesokan paginya, Alice tampak buru-buru pergi ke sebuah tempat. Di perjalanan, Alice memakai sebuah cincin. Alice sampai di sebuah rumah, yang ternyata ini adalah rumahnya Alice. Alice sudah punya suami. Ini dia, suami sahnya bernama Noel. Jadi si Dennis tadi itu selingkuhannya Alice cuy. Gokil. Ya namanya udah suami istri ya wajar dong bermesraan seperti ini ya. Padahal kemarin habis dihajar 2 ronde sama Dennis, malam ini Alice juga harus jungkir balik bersama suami sahnya yaitu si Noel. Bener-bener ya cuy. Sehabis olahraga sama suaminya, Alice ya kembali mengirim pesan mesra bersama Dennis. Bahkan bukan cuma pesan mesra doang, Alice juga mengirimkan pap tete. Iya. Dan tiba-tiba Alice hamil. Gokil. Di sini Alice yakin kalau bayi yang dikandungnya adalah hasil kolaborasi bersama Dennis. Kenapa? Karena Noel suaminya Alice itu mohon maaf nih ya cuy, mandul. Makanya ketika dia positif hamil, ya udah pasti ini mah hasil kolaborasi sama si Dennis. Bukannya kecewa, Dennis malah bersyukur. Dennis malah bersyukur bahwa dia akan jadi seorang ayah. Walaupun anak yang dikandung Alice berasal dari hasil perselingkuhan. Dennisnya sumringah, tapi Alice-nya dak-dikduk. Ini gimana? Pasti nanti Noel bakal sadar kalau dia hamil. Nah, Dennis menenangkan Alice buat jangan takut, jangan risau. Yang penting kita syukurin dulu nih kehamilannya. Kata Dennis nih ya, bener aja cuy, nggak perlu waktu lama Noel mulai sadar kok istrinya makin gemuk. Tapi di sini Alice masih aja ngeles. Kalau ini ya karena dia kebanyakan makan seblak aja. Tapi yang namanya feeling seorang suami mah tidak semudah itu dibohongi. Di malam ini, Noel pun bertanya pada Alice apakah dirinya berselingkuh. Alice pun langsung terpojok. Wajah lugu yang Alice miliki tidak bisa menutupi kebohongan. Tidak bisa menutupi kalau selama ini dia mendua dari suaminya. Noel pun langsung tahu bahwa firasatnya benar. Noel pun tak kuasa meneteskan air mata setelah ia tahu bahwa istrinya berkhianat kepadanya. Sakit cuy. Apalagi saat Noel bertanya kenapa Alice berselingkuh. Alice hanya menjawab ya nggak tahu, tiba-tiba aja terjadi seperti ini. Aduh. Noel pun diam 1000 bahasa saat Alice jujur kalau dia sedang hamil. Kecewa banget ini mah. Lu pikir aja sendiri cuy, lu yang ngasih makan, lu yang bayarin skincare-nya, malah belendung sama orang lain. Noel pun tidak bisa berpikir jernih. Alice diusir dari rumah, makanya malam ini ya Alice bobo di pelukannya Dennis. Singkat cerita, Noel benar-benar terpukul, kerjaannya berantakan. Pikirannya nggak bisa fokus. Di rumah pun Noel merasa sepi. Noelnya sedih, si Alice-nya dengan santainya cuy. Dia upload foto kehamilannya di Facebook. Tanpa rasa dosa, Alice tersenyum bahagia, memamerkan bahwa ia sedang hamil. Bukan cuma itu aja, Alice dan Dennis sibuk membeli perlengkapan untuk bayi mereka. Noel pun diam-diam memantau gerak-geriknya mereka nih. Karena bagaimanapun, Alice itu masih istri sahnya Noel. Tuh, lihat cuy, perutnya Alice udah segede itu. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Noel perlahan move on dari Alice. Kali ini dia sudah mendapatkan lawan main yang sepadan. Mantan pacarnya Noel menjadi pelampiasan Noel kali ini. Semua rasa kesal, rasa kecewanya pada Alice, Noel lampiaskan pada mantan pacarnya yang bernama Louida ini cuy.
Di sisi lain, Alice sudah melahirkan. Ya, sekarang dia sudah disibukkan dengan merawat bayi bersama Dennis. Alice masih merasa bersalah dengan apa yang terjadi, sehingga Alice berencana untuk melakukan tes DNA supaya mereka benar-benar yakin kalau bayi ini adalah hasil kolaborasi Alice dan Dennis, supaya mereka tenang dan tidak bertanya-tanya lagi, ya kan? Singkat cerita, hasil tes DNA pun keluar, yang ternyata bayi itu anaknya Noel. Di luar nalar, Noel yang mandul ternyata bisa membuahi Alice. Inilah cuy, di saat Tuhan sudah berkehendak tidak ada yang mustahil. Di sini Dennis tetap akan merawat bayi itu dan meminta Alice untuk merahasiakan hal ini dari Noel. Tapi ya Alice merasa bersalah ya. Ya iyalah, gokil banget ini cewek cuy. Sampailah di suatu waktu Noel dan Alice tidak sengaja bertemu. Mereka pun saling menatap namun hanya terdiam. Loida pun bilang kepada Noel, "Percuma Noel, sekarang Alice sudah bahagia bersama pasangannya. Apalagi mereka baru aja punya bayi. Ikhlaskan aja lah mereka." Apalagi sudah beberapa bulan ini Loida selalu menemani Noel melewati malam-malam yang sunyi. Sehingga buat apa lagi Noel masih memikirkan Alice. Loida pun mulai merayu dan mengajak Noel untuk berkolaborasi membuat produk yang bernama bayi. Walaupun Noel menolak karena di dasar hatinya ia masih mencintai Alice. Namun melihat Loida yang bentukannya seperti ini, ya masa ditolak gitu ya. Ya digas lah. Di sisi lain, duka sedang menyelimuti Alice dan Dennis. Bayi mereka meninggal. Alice pun hanya bisa meratapi foto bayinya yang lucu dan mengembaskan ini. Nah, untuk mengobati rasa bersalahnya, Alice pun nekat memberitahu Noel bahwa bayinya itu ya anaknya Noel. Noel pun hanya merespon, "Putang inamu." mendengar apa yang Alice katakan langsung membuat mentalnya Noel terguncang. Ia pun jatuh sakit, seharian hanya terbaring lemas. Di malam harinya, Noel pun menelpon Alice. Noel ingin melihat makam anaknya. Mau bagaimanapun mereka adalah orang tua sah dari anaknya ini ya. Sungguh anak yang malang. Selesai dari pembacakan doa kepada anaknya, Alice pun memuji bahwa bayinya sangat mirip dengan Noel. Wajahnya, tingkah lakunya selalu mengingatkan Alice kepada Noel. Nah, Noel pun langsung aja deh dia bilang kalau dia masih cinta dengan Alice. Walaupun Alice sekarang sudah milik orang, tapi Noel nggak bisa menghilangkan Alice dari pikirannya. Yang terjadi selanjutnya, mereka malah main kuda-kudaan cuy. Di depan kuburan anaknya, Noel dan Alice malah main kuda-kudaan. Gokil nih film cuy. Gak bisa berkata-kata lagi lah gue. Alice-nya lagi basah kuyup keringetan, sedangkan Dennis sedang larut dalam kesedihan, mengenang bayinya Alice yang baru meninggal. Walaupun itu bukan bayinya, tapi Dennis ini bener-bener merasakan kesedihan cuy. Beda banget sama maknya, yang udahlah cuy Alice. Di sisi lain, Noel juga menolak nih olahraga bersama Loida. Walaupun diajak kayak gimana pun, Noel lebih memilih balik badan dan tidur. Loida pun curiga, kok tumben Noel nolak nih. Dia pun mengendus pakaiannya Noel dan dari sinilah dia paham apa yang terjadi pada Noel. Loida sadar bahwa Noel kembali bertemu dengan Alice. Sambil menatap foto-foto pernikahannya Alice dan Noel, Loida pun sadar bahwa dia belum bisa melepaskan Noel dari bayang-bayang Alice. Ya bener aja gitu kan, Alice dan Noel malah mulai rutin bertemu. Seperti kali ini di sebuah kafe mereka bertemu merajut kembali hubungan asmara mereka. Alice takut kalau mereka bertemu di tempat yang seperti ini. Oleh karena itu, Alice menyarankan mereka untuk bertemu di hotel. Iya. Noel langsung semangat dong. Ya udah besok ya kita langsung gaskan aja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Alice malah tersenyum penuh semangat cuy. Bahkan Alice juga kembali mengenakan cincin pernikahannya bersama Noel. Nah, dilihat dong sama si Dennis. Di saat inilah senyumnya Dennis berubah menjadi pulsa. Walaupun Dennis sebenarnya sudah tahu kalau Alice kembali berhubungan dengan Noel, tapi Dennis tidak langsung melabrak Alice. Dennis lebih melakukan pendekatan yang lebih lembut. Di pagi ini, Dennis mengajak Alice untuk berdansa. Alice pun jadi serba salah. Mau ditolak apa digaskan? Ya, ujung-ujungnya Alice pun kembali gaskan lagi sama si Dennis. Ini ngomong-ngomong si Dennis mirip sama Boris Bokcir gak sih cuy? Apa cuma perasaan gue doang ya?
Singkat cerita, di hari ini Noel dan Alice bertemu di hotel. Mereka masuk berbarengan. Di saat yang bersamaan, Loida dan Dennis mengintai mereka. Loida pun berkenalan dengan Dennis. Di sini si Dennis takut kehilangan Alice. Loida pun memberi semangat kepada Dennis jangan takut. Langsung belak-belakan aja. Tapi ternyata Dennis tidak punya nyali. Dennis malah memohon kepada Alice untuk tidak pergi meninggalkannya. Dennis malah lebih memilih langkah yang lebih jantan dengan bertemu dengan Noel. Dennis memohon Noel untuk menjauhi Alice. Namun yang terjadi, Noel malah berkata, "Gimana? Enak kan diselingkuhin?" Dan dengan nada mengejek, Noel ingin balas dendam apa yang sudah Dennis lakukan kepadanya. Kita berdua sama aja, sama-sama berselingkuh. Begitu juga dengan Loida yang bertemu dengan Alice. Bukannya memohon supaya Alice menjauhi Noel, Loida malah langsung belak-belakan aja kepada Alice. Nah gini dong, baru seru. Masyado ka naman yatang kaliwete. Setelah saling bertemu, Loida dan Dennis pun mulai mengatur rencana. Di sini mereka berdua mulai mengatur sebuah jebakan. Dan lu tahu cuy jebakannya apa? Dennis dan Loida malah adu gabrut. Makin-makin di luar nalar nih film ya. Mereka melakukan ini supaya menyakiti Noel dan Alice. Di malam harinya, baik Loida dan Dennis laporan nih ke pasangannya masing-masing. Yang terjadi justru di luar nalar. Baik Noel dan Alice menggunakan kesempatan ini ya buat putus nih dengan pasangannya masing-masing. Hari-hari berlalu semuanya merasakan hal yang sangat tidak enak. Dennis jadi lesu, Alice jadi bengong, Loida nggak nafsu makan, sampai Noel yang jadi stres. Akhirnya Alice mengambil keputusan bahwa mereka berempat harus bertemu di malam ini. Mereka berempat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa. Dimulai dari Alice yang minta maaf karena semua ini ya karena ulahnya. Begitu juga dengan Noel yang juga minta maaf. Sambil ngudut, Noel dan Dennis saling berbicara dengan kepala dingin. Begitu juga dengan Loida dan Alice yang kali ini berbicara dari hati ke hati. Dan yang terjadi selanjutnya, Alice malah pergi ke Amerika. Bukannya memilih Dennis atau Noel, Alice lebih memilih mengejar karir sebagai penulis novel. Dengan rambut bondol, Alice akan memulai cerita baru dalam hidupnya. Alice sudah selesai menerbitkan sebuah novel. Sedangkan Loida malah menggantikan posisinya Alice. Malam harinya bersama Noel, pagi harinya bersama Dennis. Dan di akhir film, Loida pun mengajak Alice untuk kembali bergabung bersama. Astaga, ini film ya bener-bener duar. Ya pada intinya ya. Pokoknya mah jangan sekali-kali kalian berselingkuh coy. Walaupun pada awalnya tuh seru ya, tapi percayalah itu hanya akan membawa kalian pada kehancuran. Makasih yang udah nonton sampai habis. Silahkan subscribe. Gua cabut dan dadah.